Sebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi. Denny Indrayana bilang skenario untuk mencegal. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Beliau sudah mengatakan salah satu pelanggaran konstitusi terbesar belum pernah dalam sejarah istana dipakai sebagai tim ses. Betul? Itu pelanggaran konstitusi terbesar. Soeharto yang jenderal bintang 5 tidak pernah menjadikan istana sebagai tempat tim ses. Ini terang-terangan dan mendukung Ganjar Pranowo. Begini, di PDI Perjuangan kalau saya lihat ya acara-acara itu ada dua warna. Pengurus segala macam tuh merah. Tapi Bu Mega, Mbak Puan, Mas Nanan itu biasanya baju hitam. Nah kali ini saya terus terang sebetulnya surprise bahwa Pak Jokowi itu pakai baju hitam. Apakah keinginan beliau pribadi atau kemudian memang dipesankan? Adalah bagian daripada risiko perjuangan kita. Itu adalah bagian risiko perjuangan kita. Tapi niat baik kita pada negeri ini, niat baik kita bahkan justru kepada sahabat-sahabat kita yang ada di negeri ini. Sahabat kita bukan orang yang tidak memerintah. Bahkan sahabat kita yang sedang memerintah pun kita memiliki niat baik untuk itu, saudara-saudara. Kita tidak mengedepankan prasangka buruk. Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran dan strategi yang licik dalam berpolitik. Kita menghormati. Sebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi. Denny Indrayana bilang skenario untuk mencegal. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana membuat surat terbuka mengenai Anies Baswedan. Dalam surat terbuka yang diterima tribunnews.com pada Rabu 21 Juni 2023, Denny menyebutkan Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi. Denny pun mengungkapkan bukan hanya dia saja yang menyatakan hal tersebut, melainkan ada juga pakar hukum Ferry Amsyari dan ahli hukum tata negara Zainal Arifin Muhtar dalam beberapa podcast. Menurut Denny, rencana penetapan tersangka itu dalam rangka menjegal Anies Baswedan yang hendak maju Pilpres 2024. Mentersangkakan adalah salah satu skenario penungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, ungkapnya Rabu. Semua komisioner sudah sepakat makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK Mahkamah Konstitusi 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, imbuhnya. Saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies, ucap Denny. Denny menilai jika hal tersebut masih diteruskan, maka Presiden Jokowi akan mengundang kegaduhan, yang ujungnya akan menunda pemilu 2024. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya. Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di telapak kepala saya adalah Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan yang ujung-ujungnya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru, pungkasnya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku menerima informasi bahwa Anies Baswedan bakal segera ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi. Denny Indrayana bilang skenario untuk mencegal. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana membuat surat terbuka mengenai Anies Baswedan. Dalam surat terbuka yang diterima tribunnews.com pada Rabu 21 Juni 2023, Denny menyebutkan Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi.
Denny pun mengungkapkan bukan hanya dia saja yang menyatakan hal tersebut, melainkan ada juga pakar hukum Ferry Amsyari dan ahli hukum tata negara Zainal Arifin Muhtar dalam beberapa podcast. Menurut Denny, rencana penetapan tersangka itu dalam rangka menjegal Anies Baswedan yang hendak maju Pilpres 2024. Mentersangkakan adalah salah satu skenario penungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, ungkapnya Rabu. Semua komisioner sudah sepakat makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK Mahkamah Konstitusi 1 tahun untuk menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi sesuai pesanan kuasa status quo, imbuhnya. Saya berharap Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies, ucap Denny. Denny menilai jika hal tersebut masih diteruskan, maka Presiden Jokowi akan mengundang kegaduhan yang ujungnya akan menunda pemilu 2024. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya. Salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di telapak kepala saya adalah Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan yang ujung-ujungnya menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. Semoga hipotesis saya keliru, pungkasnya. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengaku menerima informasi bahwa Anies Baswedan bakal segera ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebut Anies Baswedan segera jadi tersangka korupsi, Denny Indrayana bilang skenario untuk mencegal. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham Denny Indrayana membuat surat terbuka mengenai Anies Baswedan. Dalam surat terbuka yang diterima tribunnews.com pada Rabu 21 Juni 2023, Denny menyebutkan Anies Baswedan segera menjadi tersangka korupsi. Denny pun mengungkapkan bukan hanya dia saja yang menyatakan hal tersebut, melainkan ada juga pakar hukum Ferry Amsyari dan ahli hukum tata negara Zainal Arifin Muhtar dalam beberapa podcast. Menurut Denny, rencana penetapan tersangka itu dalam rangka menjegal Anies Baswedan yang hendak maju Pilpres 2024. Mentersangkakan adalah salah satu skenario penungkas istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024, ungkapnya Rabu. Semua komisioner sudah sepakat makin terbaca kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK Mahkamah Konstitusi 1 tahun.